Geng, Senin malam 15 Juni 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM, ada forum bertajuk Kopdar bareng Masdar. Ya, peserta 3 pejabat negara, Wamentan Sudaryono, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjamiko. Forum ini viral tapi bukan karena substansi diskusinya, guys. Viral karena endingnya, ya. Mahasiswa naik panggung, ya, bentangkan spanduk, lempar gelas plastik gitu. Pejabatnya dievakuasi tapi dihadang massa di luar gedung, teman-teman. Ini videonya ini tersebar dengan judul-judul yang menggiring opini ke satu arah atau arah lain, guys. Ada yang membingkainya sebagai mahasiswa, ya. Ada yang membingkai mahasiswa berani melawan. Ada yang membingkainya sebagai mahasiswa anarkis, datanya dari film. Nah, kita tidak akan ikut perang framing itu, teman-teman, tenang aja. Yang akan kita lakukan adalah membedah kejadian ini selayaknya kita membedah kebijakan. Ya, apa inputnya, apa proses yang terjadi, di mana letak kegagalan komunikasinya, dan apa yang sebenarnya bisa dipelajari secara struktural dari forum publik semacam ini, guys. Karena ini bukan sekedar drama kampus, teman-teman. Ini studi kasus tentang bagaimana komunikasi kebijakan pemerintah, ya, di hadapan publik yang kritis. Ya, bisa runtuh dalam hitungan menit loh, ya, kalau prosesnya tidak dikelola dengan baik dari kedua sisi, teman-teman. Langsung ke ruang-ruang kampus yang dikenal kritis ini, guys, ya. Kehadiran Wamentan Sudaryono, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dan Budiman Sudjamiko menunjukkan adanya kemauan untuk membuka ruang dialog secara langsung, ya, dengan mahasiswa, guys. Kita boleh tidak setuju dengan jawaban mereka gitu. Tetapi keberanian hadir di ruang kritik tetap patut diapresiasi sebagai bagian dari tradisi demokrasi, teman-teman. Ya, mari kita mulai dari desain acaranya, guys, ya. Karena disinilah menurut gua benih masalahnya udah tertanam sejak awal nih, guys. Forum ini itu punya 3 pembicara dengan portofolio yang sangat sensitif secara politik saat ini. Ya, pertanian, pertahanan, dan pengentasan kemiskinan, guys. 3 isu yang masing-masing punya basis kritik kuat di kalangan mahasiswa. Ya, ketahanan pangan dan makan bergizi gratis gitu. Isu agraria dan konflik tanah, serta efektivitas program kemiskinan seperti Koperasi Desa Merah Putih, ya. Menggabungkan 3 isu sensitif ini dalam satu forum terbuka, ya, di kampus yang punya tradisi gerakan mahasiswa yang kuat, ya, tanpa modernisasi yang sangat ketat, ya. Itu sudah merupakan keputusan desain acara yang beresiko sangat tinggi, teman-teman. Faktanya, forum berjalan baik selama 30-40 menit pertama, ya. Ini data penting, artinya desain dasarnya tidak buruk gitu. Dan partisipan awalnya kooperatif gitu. Titik baliknya terjadi ketika satu pembicara menyampaikan pandangan soal kebebasan berpendapat, guys, di era pemerintahan saat ini. Sebuah konflik meta, ya, tentang demokrasi itu sendiri, bukan tentang kebijakan teknis, teman-teman. Dari sisi manajemen forum publik, ya, ini adalah pelajaran klasik, ya, guys. Topik meta soal kebebasan berpendapat yang disampaikan oleh pihak yang sedang berkuasa. Kepada audiens yang skeptis terhadap kekuasaan itu punya resiko tinggi untuk dibaca sebagai kontradiksi atau bahkan provokasi, teman-teman, ya. Terlepas dari apapun isi sebenarnya dari pernyataan itu gitu. Maka pelajaran kebijakan pertama, forum dialog terbuka dengan topik majemuk dan sensitif, ya, di ruang yang punya tradisi kritis kuat, membutuhkan moderator independen, teman-teman, ya. Aturan main yang disepakati di awal dan mekanisme eskalasi yang jelas kalau suhu forum mulai naik. Tidak terlihat ada itu di forum ini, guys. Ya, sekarang mari kita bedah satu momen kunci yang mempercepat eskalasi. Pertanyaan soal dugaan penggusuran tanah di Papua, teman-teman. Yang sebagian argumennya merujuk pada sebuah film dokumenter investigatif, ya, yang memang sedang ramai dibicarakan publik beberapa bulan terakhir ini. Dari sisi komunikasi kebijakan, ini adalah pertanyaan beresiko tinggi sebenarnya, ya, yang seharusnya sudah diantisipasi sebelum forum ini dimulai. Mengingat isu Papua dan film tersebut sudah jadi topik nasional jauh sebelum forum ini digelar gitu. Jawaban yang diberikan adalah mengajak mahasiswa untuk datang langsung ke Papua dan melihat kondisinya sendiri gitu.
Sebagai retorika, jawaban ini punya nada percaya diri, teman-teman. Tapi sebagai respon kebijakan terhadap pertanyaan berbasis data, jawaban ini punya kelemahan struktural gitu. Ya, dia tidak menyertakan data tandingannya, teman-teman. Ketika mahasiswa mengeklaim ada ratusan ribu hektar lahan dikonversi untuk proyek strategis nasional, jawaban yang paling efektif secara komunikasi bukan mengajak orang datang ke lokasi gitu guys. Ya, itu bisa jadi tawaran lanjutan yang bagus gitu. Tapi tidak bisa jadi jawaban pertama gitu guys. Jadi jawaban pertama yang dibutuhkan adalah angka resmi teman-teman. Ya, berapa hektar yang benar-benar terkonversi menurut data kementerian, apa status hukum lahannya, bagaimana proses pelepasan hak ulayatnya kalau ada gitu. Dan apa hasil kajian dampak lingkungan serta sosialnya. Ya, itu tanpa data pembanding semacam itu di tempat, ruang publik hanya menerima satu angka dari satu sumber, teman-teman. Dan ajakan untuk datang sendiri ke lapangan itu jawaban yang jujur ya secara niat, tapi tidak memadai secara substansi pada saat dibutuhkan gitu. Dan itulah yang dinilai publik sebagai tidak menjawab, teman-teman. Yang kemudian mempercepat eskalasi emosi di forum itu gitu. Catatan pentingnya di sini bukan menyalahkan satu pihak, guys ya. Catatannya adalah forum semacam ini seharusnya dipersiapkan data premier di tangan gitu, bukan hanya kesiapan mental untuk dibully atau dicaci maki. Itu dia, guys. Seperti yang disampaikan sendiri oleh salah satu pejabat sebelum forum ya, teman-teman. Kesiapan mental itu penting, tapi tidak menggantikan kesiapan data. Sekarang, mari kita bahas isu yang lebih luas lagi, guys. Penggunaan film dokumenter sebagai rujukan dalam perdebatan kebijakan publik. Ya, film yang dimaksud adalah produksi investigatif yang melibatkan jurnalis dan beberapa lembaga riset serta advokasi lingkungan, teman-teman. Ya, menyoroti konflik agraria di Papua Selatan terkait proyek-proyek strategis nasional, ya seperti perkebunan skala besar, ya sebagai pembahasan kebijakan gitu. Nah, di sini ada dua kekeliruan yang sama-sama harus kita hindari nih di sini nih, guys. Keliruan yang pertama, menganggap film dokumenter otomatis setara dengan data resmi yang sudah terverifikasi lintas pihak gitu. Karya dokumenter, betapapun kredibel tim produksinya, tetap disusun melalui proses naratif, ya, pemilihan sudut pandang, pemilihan narasumber, dan penyuntingan untuk membangun argumen tertentu, guys. Ya, itu adalah genre jurnalisme investigatif dan advokasi. Ya, bukan genre laporan audit independen, teman-teman. Kekeliruan kedua yang sama berbahayanya, menolak begitu saja temuan dalam dokumenter semacam ini. Hanya karena formatnya film, tanpa repot-repot mengecek kebenaran datanya gitu. Karena banyak film dokumenter investigatif justru dibangun di atas riset lapangan yang panjang, teman-teman. Dan beberapa di antaranya pernah memicu langkah hukum maupun perubahan kebijakan setelah diverifikasi lebih lanjut. Maka sikap yang secara metodologis tepat adalah perlakuan film dokumenter sebagai titik awal investigasi, bukan titik akhir kebenaran, teman-teman. Artinya, klaim soal luas lahan, jumlah keluarga terdampak, dan proses pelepasan hal ulayat ini harus dicocokkan dengan data resmi dari kementerian terkait, guys. Dari pemerintah daerah, dan idealnya dari lembaga independen di luar pemerintah, maupun di luar tim produksi film tersebut gitu. Tawaran salah satu pejabat untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan, ya bahkan dengan dana pribadi, sebenarnya adalah langkah ke arah yang benar secara metodologis. Itu adalah ajakan untuk uji silang data gitu loh. Masalahnya bukan pada ajakan itu, teman-teman, tapi pada waktunya. Ya, ajakan verifikasi seharusnya datang bersamaan dengan data awal yang sudah dimiliki pemerintah saat itu. Ya, bukan sebagai pengganti dari data yang belum siap dipertunjukkan gitu. Ketiga, pejabat tersebut tetap hadir sampai situasi benar-benar tidak kondusif. Ya, mereka tidak membatalkan acara sejak awal, tidak menghindari kampus, dan tidak menutup ruang dialog. Ketika situasi memanas, ya evakuasi dilakukan karena pertimbangan keamanan, guys. Dan setelah itu masih ada upaya untuk berinteraksi dengan massa di luar forum. Ya,
Sekarang ke bagian yang paling diperdebatkan ya guys di sini. Apakah pejabat-pejabat ini kabur dari forum ya atau dievakuasi karena alasan keamanan yang wajar pada saat itu? Jadi berdasarkan kronologi yang beredar ini, urutannya seperti ini teman-teman. Forum dihentikan karena situasi tidak kondusif. Terjadi pelemparan gelas plastik. Ya, salah satu pejabat mengaku terkena lemparan air dan pukulan di pundak. Lalu tim keamanan mengevakuasi ketiganya ke kendaraan, teman-teman. Di luar gedung, massa mahasiswa ya menghadang kendaraan tersebut, bahkan memasang penghalang jalan dan terjadi aksi saling dorong dengan petugas pengawal, teman-teman. Ya, secara prosedur keamanan standar, begitu terjadi pelemparan benda dan kontak fisik terhadap pejabat negara, evakuasi adalah respon yang wajar dan memang seharusnya dilakukan oleh tim pengaman, guys. Ya, terlepas dari siapa pejabatnya. Ini bukan soal berani atau penakut ya teman-teman. Ini soal protokol keselamatan standar yang berlaku untuk siapapun yang berada dalam situasi serupa, teman-teman. Nah, yang menjadi catatan menarik di sini secara kebijakan adalah langkah setelah evakuasi, teman-teman. Ketika kendaraan dihadang, pejabat yang bersangkutan memilih turun dan duduk di aspal, kalau kalian lihat videonya, untuk melanjutkan dialog dengan massa yang menghadang, teman-teman. Bukan memaksakan jalan dengan eskalasi lebih lanjut. Ya, dari sisi manajemen krisis ini adalah pilihan deeskalasi yang relatif jarang dilakukan. Dan secara objektif mengurangi resiko insiden yang lebih besar. Maka membaca kronologi ini secara objektif, ada eskalasi dari kerumunan yang melebihi batas protes verbal, teman-teman. Ada evakuasi yang sesuai protokol keamanan, dan ada upaya deeskalasi dari pihak pejabat sesudahnya gitu. Nah, membingkainya semata sebagai kabur dari kritik, ya mengabaikan bagian terakhir dari kronologi itu, teman-teman. Ya, sekarang mari kita angkat kembali nih substansi yang sebenarnya ingin disampaikan mahasiswa, teman-teman. Yang sayangnya tenggelam oleh viralnya momen kericuan kemarin gitu. Pernyataan resmi organisasi mahasiswa UGM menyoroti dua hal secara spesifik. Efektivitas program makan bergizi gratis dan tata kelola koperasi desa Merah Putih. Dua isu kebijakan yang sangat layak dibedah serius, guys. Dan sayangnya karena forumnya berakhir ricuh, kita tidak mendapatkan jawaban substantif dari pejabat yang hadir untuk dua isu itu. Inilah kerugian sesungguhnya dari forum yang gagal, guys. Bukan soal siapa yang menang secara citra di media sosial gitu. Tapi hilangnya kesempatan publik untuk mendapatkan jawaban kebijakan yang sebenarnya dibutuhkan. Ya, soal makan bergizi gratis, guys. Pertanyaan yang relevan adalah soal rasio efisiensi anggaran per penerima manfaat. Mekanisme audit distribusi di lapangan dan capaian terhadap target penurunan stunting. Soal koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaan yang relevan adalah soal model bisnis dan keberlanjutan finansialnya. Mekanisme tata kelola supaya tidak menjadi alat politik di tingkat desa. Serta indikator keberhasilan yang terukur dalam 2-3 tahun ke depan. Ya, pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi inti pemberitaan dari forum semacam ini, teman-teman. Bukan siapa yang melempar gelas plastik, ya, dan bukan pula siapa yang dianggap paling lihai beretorika kemarin gitu. Maka tugas kita sebagai publik ya guys ya, melek kebijakan adalah tetap menagih jawaban atas dua isu substantif ini. Terlepas dari bagaimana forum kemarin berakhir ya. Insiden boleh viral dan reda dalam beberapa hari, tapi pertanyaan soal efektivitas anggaran MBG dan tata kelola koperasi desa, ya itu harus terus dikawal sampai ada jawaban yang terukur. Jadi sebagai penutup pembahasan, mari kita rumuskan pelajaran kelembagaan dari kebijakan ini ya guys ya. Supaya forum-forum dialog pemerintah dengan kampus ya ke depan tidak berulang gagal dengan cara yang sama ya. Jadi setiap forum dialog terbuka dengan topik sensitif harus punya moderator independen yang disepakati bersama oleh penyelenggara dan perwakilan mahasiswa, teman-teman. Bukan ditentukan sepihak, ya. Pejabat yang hadir harus membawa data premier untuk setiap isu yang diperkirakan akan ditanyakan.
bukan hanya kesiapan mental untuk menerima kritik secara verbal gitu. Perlu ada mekanisme eskalasi yang disepakati di awal, guys. Kapan forum dihentikan sementara, kapan dilanjutkan, dan siapa yang berwenang memutuskan itu di tempat, ya. Dan pasca forum perlu ada dokumentasi resmi berisi pertanyaan yang belum terjawab. Ya, dengan komitmen waktu kapan jawaban tertulis akan disampaikan ke publik, guys. Supaya apa? Supaya substansinya tidak hilang begitu saja ketika forum berakhir ricuh gitu. Tanpa pembelajaran kelembagaan semacam ini, teman-teman, ya forum-forum dialog terbuka akan terus berulang dengan pola yang sama. Dimulai dengan niat baik, berjalan lancar di awal, lalu runtuh ketika satu pertanyaan sensitif tidak terjawab dengan data yang memadai. Dan akhirnya yang tersisanya video viral tentang kericuhannya aja gitu, bukan substansi kebijakannya. Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian dari dua arah, guys. Mahasiswa harus berani mengkritik dan pemerintah juga harus berani hadir di hadapan kritik itu. Karena itu, meskipun forum ini berakhir ricuh, fakta bahwa kedua pihak bertemu dalam satu ruangan tetap merupakan sesuatu yang bernilai, guys. Ya, jadi teman-teman semuanya mari kita simpulkan. Pertama, forum ini gagal bukan karena niatnya buruk, tapi karena desainnya rentan. Ya, 3 isu sensitif sekaligus gitu, tanpa moderasi ketat dan tanpa data premier yang siap di tangan. Kedua, jawaban yang diberikan untuk isu Papua secara retoris meyakinkan, tapi secara substansi tidak menyertakan data resmi pembanding pada saat yang paling dibutuhkan, guys. Nah, yang ketiga, soal sumber data dari film dokumenter. Sikap yang tepat bukan menelan mentah-mentah atau menolak mentah-mentah, guys. Tapi memperlakukannya sebagai titik awal verifikasi, ya. Dengan data yang resmi yang harus dicocokkan di lapangan gitu. Keempat, kronologi evakuasi menunjukkan eskalasi dari kerumunan. Evakuasi sesuai protokol keamanan dan upaya deeskalasi sesudahnya. Ya, gambaran yang lebih lengkap daripada sekedar narasi kabur dari kritik gitu, guys. Dan yang kelima, teman-teman, substansi yang sebenarnya penting. Efektivitas MBG dan tata kelola koperasi Desa Merah Putih ini ya justru tenggelam oleh viralnya kericuan kemarin gitu. Dan itu harus tetap kita kawal jawabannya, guys. Nah, pelajaran terbesarnya, forum dialog terbuka antara pemerintah dan kampus itu instrumen yang baik. Tapi instrumen yang baik tetap butuh desain yang baik juga, teman-teman. Ya, kesiapan mental untuk dikritik itu penting, tapi tidak menggantikan kesiapan data untuk menjawab kritik itu secara substantif gitu. Jadi gimana menurut kalian di video kali ini soal video viral kemarin ya? Sehat-sehatlah mahasiswa UGM. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita atas kejadian ini masih mau berdiskusi juga sama teman-teman mahasiswa, guys ya. Gua Dua Kaki undur diri. Ya, jangan lupa komen di kolom komentar. Sampai jumpa nanti.